Terima kasih ya sudah klik video ini. Hai, kali ini aku berbagi nih salah satu resep cemilan tradisional. Ini enak banget, sehat dan mengenyangkan tentunya. Dan bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitaran kita loh. Plus ini akan aku share ada apa sih yang terjadi dengan dua cake ini. So, tonton terus videonya sampai akhir ya supaya nggak gagal paham. Akan aku jelaskan lebih detail segala proses dan juga bahannya. Stay tune ya. Sebagai langkah awal di sini aku siapkan tepung beras sebanyak 500 gram. Nah, teman-teman di sini aku pakai beras asli ya, yang memang biasa untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini aku giling tadi di pasar. Kemudian aku kukus sebentar. Kemudian ini aku saring. Jadi supaya teksturnya tuh halus gitu ya. Menyerupai kayak tepung beras instan, tapi memang tidak sehalus itu sih. Cuman recommended banget dan disarankan lebih baik memang menggunakan tepung beras yang giling ya. Jangan pakai tepung beras yang instan. Akan berbeda nanti tekstur dan rasanya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, secara teksturnya itu ya dari dekat nih. Kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah siap untuk kita eksekusi. Hehehe. Lalu di sini aku siapkan ubi, aku pakai yang model ini ya. Warnanya ungu gitu ya. Nah, di sini aku pakai dengan berat totalnya itu sekitaran 450 gram. Nah, tadi ubi tadi aku kukus ya. Sebelumnya aku kupas kulitnya, kemudian aku cuci lalu aku kukus. Nah, ini hasil jadinya setelah aku kukus ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan aku haluskan. Cukup dengan menggunakan garpu aja ya. Kalau mau pakai chopper boleh, silakan mau pakai blender juga nggak masalah ya. Nah, di sini aku akan campur pakai kelapa parut sebanyak 500 gram. Ini pakai kelapa yang setengah tua ya, jangan yang muda ataupun yang terlalu tua. Kemudian ini aku campur dengan tepung beras tadi yang sudah aku giling. Pastikan tangan sudah bersih, sudah dicuci bersih. Kalau mau pakai sarung tangan monggo. Nah, kebetulan stokku lagi habis jadi aku menggunakan tangan secara langsung aja. Kemudian bahan berikutnya di sini aku tambahkan gula pasir sebanyak 210 gram. Lalu di sini aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan juga setengah sendok teh garam ya, atau sejumput garam lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian keseluruhan bahan ini akan aku campur sampai seluruhnya merata, tercampur sempurna. Nah, pada tahap ini aku masukkan ubi sebagai bahan terakhir yang tadi sudah aku haluskan. Ini aku masukkan ya. Kemudian akan aku campur lagi dengan bahan-bahan kering yang tadi. Ini akan aku campur sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini dia ya teman-teman hasil akhirnya. Aku campur keseluruhan bahan-bahannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini siap untuk kita cetak ya. Aku pakai cetakan model yang seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk link pembeliannya akan aku cantumkan di description box ya. Kalau teman-teman mau pakai model yang lain sih monggo aja, bebas ya. Kemudian ini aku tuang ke dalam cetakan. Ini aku tuang sampai penuh ya teman, sampai batas permukaannya itu. Nah, ini aku ratakan seperti ini ya. Penuh aja nggak apa-apa gitu ya. Ini nggak akan seperti cake yang ketika dikukus dia mengembang, enggak ya. Jadi ini aman. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Lakukan hal yang sama untuk seluruh adonan sampai adonannya habis ya. Nah, aku akan jelaskan teman-teman ya, seperti di awal aku udah singgung, ada dua kue dengan warna dan dengan tekstur yang berbeda. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, inilah asal muasalnya. Jadi ya teman-teman, aku awalnya menggunakan ubi dengan takaran 400 gram gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku tuang ini adonan ke dalam cetakan. Teman-teman bisa perhatikan ya, aku menuang penuh, kemudian aku hanya meratakan saja. Nah, seperti ini ya, jelas ya kelihatan. Ini penyebabnya kenapa ketika hasil jadinya, ketika selesai dikukus, dia buyar gitu saat diangkat, gampang rapuh gitu. Inilah penyebabnya.
Aku tidak menekan teman-teman. Aku kira ini akan sama teksturnya dengan kalau kita memakai tepung ketan. Nah, teman-teman boleh lihat ya, aku ada pernah bikin video sebelum ini menggunakan tepung ketan. Itu tanpa ditekan ya, tanpa ditekan, hanya cukup diratakan aja, dia sudah padat sendiri nanti ketika selesai dikukus. Ternyata berbeda dengan menggunakan tepung beras. Jadi apa yang saya lakukan? Nah, ubi takarannya saya tambah 50 gram, maka totalnya jadi 450 gram. Dan yang kedua yang saya lakukan, saya memberi tekanan. Nah, seperti ini teman-teman boleh lihat ya, saya padatkan sebelum dikukus. Ya, inilah yang membuat nanti hasil jadinya padat gitu ya. Seperti tadi di video awal saya sudah perlihatkan perbedaannya. Jadi beri tekanan ya teman-teman saat mengukus dengan menggunakan tepung beras. Nah, karena ini kecil-kecil ya, jadi proses pengukusan juga nggak terlalu lama ya, cukup hanya sekitar 5-8 menit aja dia sudah matang ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonannya habis dikukus. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jadi tadi aku hitung sekitar 7 menit ini sudah matang sempurna. Ini akan aku keluarkan, kemudian nanti akan aku segera keluarkan dari cetakannya gitu ya, dan kemudian akan aku dinginkan. Nah, ini aku lanjut mengukus sisa adonan yang ada ya. Tada, inilah dia hasil akhirnya. Cantik ya teman-teman, dan gampang kan membuatnya gitu. Bahannya juga sederhana, cukup hanya 4 bahan aja sih ya. Jadi ini sehat juga tentunya dan mengenyangkan. Manisnya pas loh ini ya. Jadi teman-teman wajib coba. Recommended banget ya, dicemil dengan kopi ataupun teh. Aduh, enak luar biasa. Selain sebagai cemilan untuk keluarga, tentunya ini juga bisa loh buat jadi ide jualan, ide bakulan teman-teman ya, buat nambah-nambah pundi rupiah. Cantik ya teman-teman. Di sini aku menggunakan ubi dengan takaran 450 gram ya. Teman-teman boleh lihat nih seperti ini ya. Ada 2 kue ini dengan takaran ubi yang berbeda. Di kanan 400, yang di kiri itu 450 gram untuk ubinya. Jadi sedikit pucat ya, kurang menarik begitu. Tapi it's okay sih, kembali ke selera masing-masing juga. Ini ya teman-teman perlu ingat, ketika menggunakan tepung beras wajib ditekan ya, supaya dia tidak ambiar, tidak hancur ketika selesai dikukus gitu ya. Berbeda dengan tepung ketan, justru tidak boleh ditekan, malah makin keras nanti hasil akhirnya. Nih teman-teman boleh lihat nih, padat ya dan tetap lembut dan empuk. Sama dengan tepung ketan ketika tanpa ditekan. Nah, hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Karena ini juga bisa digunakan menggunakan tepung beras ataupun tepung ketan. Kembali ke selera masing-masing. Oke, segitu aja dulu videoku untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.